Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah. Kemudian penjelasan mengenai pemimpin atau imam. Imam yang dimaksud adalah pemimpin, yang dimaksud adalah mereka adalah orang-orang yang sudah lengkap baginya, yaitu wilayah sudah dia ditunjuk, ya, ditunjuk oleh baik ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat sehingga dia namanya adalah sebagai pemimpin. Itu namanya adalah imam atau pemimpin. Wa yastauluna 'alal ummatil al-islamiyah, dan dia menguasai umat Islam ini, ya, menguasai umat Islam ini. Sawaun bi ahdi dzalikal wali bi an ahida ilaihi man qablahum. Baik imam ini dipilih dengan cara tadi dibaiat atau dipilih oleh imam sebelumnya, kayak seperti itu, bisa sistem kerajaan misalkan, jadi atau sudah otomatis nanti anaknya misalkan yang mewarisi kepemimpinannya, ya, atau pokoknya ditunjuk oleh imam sebelumnya, kamu nanti peninggalku menjadi pemimpin, menjadi pemimpinnya. Au bil quwwah min dzalikal wali bi an akhadzal wilayah bil quwwah, atau pemimpin ini tadi mengambil pemerintahannya ini dengan kekuatan, dengan kudeta. Akhirnya dia menang karena dia punya kekuatan dengan membunuh pemimpin yang ada. Akhirnya dia menjadi pemimpin. Nah, wa tawalla alaihimul ghalabah, kemudian dia menang, ya, menang. Kullu hadza bila syakkin idza tammat lahul wilayah wajabat ta'atu lahum. Kemudian di sini pembahasannya masalah taat kepada mereka. Semua itu baik pemimpin tadi didapatkan dari diangkat oleh pemimpin sebelumnya, atau dia pemimpinnya dengan tadi kudeta menang, ya, dan dia sudah menguasai wilayah dan dia sudah memenangkan itu, maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya, wasam'u lahu, dan kita mendengar baginya, wa haramal khuruju alaihim, dan haram hukumnya untuk keluar darinya. Nah, mentang-mentang pemimpinnya ini kudeta, dia menang, kemudian kita berontak, tidak boleh. Haram bagi kita sebagai masyarakat untuk keluar dari pemimpin tersebut. Wa dzalika li annal khuruj 'alal a'immah yusabbibu fitanan wa dhararan 'alal muslimin. Ini pertimbangannya di sini, alasannya kata Syekh Jibrin, karena keluar dari pemerintahan dengan kita mengangkat pedang, mengangkat senjata, memberontak adalah menyebabkan fitnah dan kerusakan, ya, bagi kaum muslimin, ya. Minimal adalah pertumpahan darah yang akan terjadi tentu, karena akan terjadi perang, akan terjadi bunuh membunuh. Wa kam hasala bisababihi minal qatl. Nah, beliau mengajak kita untuk berpikir, berapa banyak sudah sih yang terjadi seperti itu, pembunuhan yang terjadi karena peperangan, ya, karena kita masyarakat memberontak pemimpin. Wa kam hasala bisababihi minas sijn. Berapa banyak sih yang disebabkan karena pemberontakan itu orang-orang jadi tertangkap, tertawan. Nah, wa idraril muslimin, dan sudah menyebabkan doror, kemadorotan untuk orang-orang Islam. Wa idraril ulama'il muslimin, dan menyebabkan madorot untuk ulama-ulama orang Islam. Fali ajli dzalika qalu, maka dengan ini mereka mengatakan wajib as-sam'u wa ta'atu li wulatil umur, wajib hukumnya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kita, kepada
waliul amr kita. Fali ajli, kebanyakan ini Jud ininya. Kemudian wastadallu, apa dalil wajibnya kita mendengar dan taat kepada waliul amr? Maka dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan usikum bis-sam'i wat ta'ah, yakni liwulatil umur. Aku wasiatkan, aku perintahkan kepada kalian untuk selalu taat dan mendengar bagi pemimpin kalian, orang yang diamanatinya untuk mengurusi perkara kalian. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ya, meskipun yang memimpin kalian adalah orang dari Habasyah, yaitu dari Ethiopia, budak dari Ethiopia, sudah budak berkulit hitam, ya. Amara bi an yasma'alahu wa yuta'u illa annahum la yuta'una fil ma'siyah. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, kecuali kepada tidak wajib untuk taat kepada perkara maksiat. Kata Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhlukin fil maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam kemaksiatan kepada al-khaliq, yaitu Allah yang Maha Penciptakan. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, itulah diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sholat Jum'ah dan sholat jamaah di belakang pemimpin, baik yang pemimpin yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang selanjutnya, waman kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa qad kana an-nasu ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana birridha au bil ghalabah faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin wa khalafal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Khawani rahimani Allah wa iyyakum, yang selanjutnya adalah dan barang siapa yang keluar dari pemimpin, ya, dari pemimpin kaum muslimin, pemimpinnya orang-orang Islam, dan manusia ketika itu sudah bersepakat berkumpul bahwa menunjuk bahwasanya dia adalah imam kita, dan mengakui bahwa itu adalah imam kita dan mengesahkan kekhilafahannya, ya tadi sah khilafahnya, baik itu dengan cara keridhoan dari ditunjuk oleh imam sebelumnya atau dengan mengkudeta, maka orang yang keluar imam tersebut, ya, wa khalafal athar, dan orang tersebut telah menyelisihi asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya dia mati, maka dia mati dalam keadaan matinya seperti mati jahiliyah, ya, mati jahiliyah. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci pada pemimpinnya, syai'an yakrahuhu, yaitu sesuatu yang dia benci, tidak dia sukai, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi, maka hendaknya sabar atasnya, sabar terhadap pemimpin tersebut. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famitatuhu jahiliyah,
Maka karena barang siapa yang meninggalkan jamaah persatuan kaum muslimin ya dengan cara tadi ingin keluar dari pemimpin tersebut ya, maka kemudian dia keluar mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan Hambal bin Ishaq berkata, di dalam pemerintahan Al-Wasiq, para ahli fikih berkumpul pada Abu Abdillah yakni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka mereka berkata, wahai Abu Abdillah, perkara ini telah menjadi besar dan tersebar, yakni memunculkan pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk dan selainnya. Jadi ini yang mungkin kisah yang sering kita dengar, fitnah yang muncul ketika di zaman Imam Ahmad bin Hambal tentang khalqul Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Maka Abu Abdillah, ya jadi tadi para ahli tokoh-tokoh ulama dan ahli fikih berkumpul di tempat Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Imam, ini perkaranya sudah besar nih, ya, sudah tersebar. Ini pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad rahimahullah berkata kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Baik, kalau begitu apa yang kalian inginkan? Mereka jawab, kami ingin bermusyawarah denganmu bahwa kami tidak ridho dengan kepemimpinan dan kekuasaannya. Ya, mulai. Maka Abu Abdillah mendebat mereka dalam sesaat dan berkata kepada mereka, kata Abu Abdillah, Imam Ahmad berkata, wajib bagi kalian untuk mengingkarinya di dalam hati-hati kalian. Jangan melepas ketaatan. Jangan memecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan menumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Perhatikan akibat perkara kalian. Ya, perhatikan akibat perkara kalian dan bersabarlah hingga orang yang baik, ya, orang yang baik beristirahat atau diistirahatkan dari yang jahat. Dan mereka pun bubar. Yang sudah pada ngumpul ingin mari ayo Imam, kita bahasa sekarang kita demo. Nah, kita protes ya. Akhirnya mereka pun bubar. Kemudian aku dan bapakku menemui Abu Abdillah setelah mereka pergi. Lalu bapakku berkata kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad, kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan bagi kami dan umat Nabi Muhammad SAW. Dan aku tidak suka bagi siapapun melakukan hal ini. Dan bapakku berkata, wahai Abu Abdillah, apakah hal ini menurutmu benar? Beliau menjawab, tidak benar. Hal ini bertentangan dengan asar-asar yang mana kita diperintahkan agar bersabar di dalamnya. Ya, tetap Imam Ahmad berkata tetap dalam pendiriannya, yaitu tetap untuk kita bersabar dengan pemimpin seperti itu. Seandainya mungkin yang akhirnya Imam Ahmad juga dipenjara, dihukum, ya. Seandainya Imam Ahmad ayo kita demo, kita memberontak, tentunya kaum muslimin akan ikut-ikutan, ya, akan terjadi fitnah yang sangat besar, ya. Tapi alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, Allah berikan Imam Ahmad ini untuk sebagaimana beliau memahami hadis-hadis Nabi SAW untuk bersabar terhadap pemimpin yang seperti ini. Tapi ketika beliau ditanya apakah ini Al-Quran makhluk atau kalamullah, beliau tetap menjawab ketika semua para orang-orang yang sudah dihukum, para ulama sudah dibebaskan karena mereka menjawab dengan makhluk, tetapi di dalam bibirnya saja, dalam hatinya tetap kalamullah, tapi makhluk agar menghindar tidak dipenjara. Tapi Imam Ahmad menjawab
dengan jawaban yang kalamullah, ya, tidak menjawab dengan makhluk, meskipun beliau akhirnya dipenjara dan disiksa di penjaranya. 6. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Wala yahillu, kemudian yang terakhir, wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnah wat thariq. Dan tidak halal memerangi penguasa atau pemerintah, tidak halal, hukumnya haram, dan juga keluar dari ketaatan kepadanya dikarenakan seseorang, ya. Barang siapa yang melakukan hal itu maka dia adalah seorang pelaku bid'ah, yaitu mubtadi', dan bukan di atas sunnah dan jalan yang lurus. Tidak halal memeranginya dan keluar dari ketaatan kepadanya kecuali jika nampak kepadanya kekufuran yang nyata. Maka wajib bagi ahlul halli wal aqdi untuk mencopotnya dan mengangkat pemimpin yang lebih baik, ya. Akan tetapi dengan syarat mempunyai kemampuan dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan fitnah yang lebih banyak. Imam Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi, beliau mengatakan, adapun komitmen dengan ketaatan kepada mereka, yaitu para penguasa, walaupun berbuat zalim, maka hal itu dikarenakan keluar dari ketaatan mereka kepada mereka dan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman mereka. Jadi mereka ini pelaku kezaliman, mungkin membunuh atau menyiksa, menangkap, memenjarakan, ya, atau membunuh bisa. Cuman kezalimannya ini akan bisa menjadi lebih besar ketika masyarakatnya, ya, memberontak dan memeranginya. Pembunuhan yang dilakukan oleh pemimpin mungkin kepada ulama, kepada orangnya tertentu, tidak secara serta-merta satu kampung dibunuh, tidak seperti itu, tidak. Paling orang-orang yang sangat tegas kritikannya biasanya kepada Hajjaj bin Yusuf yang nggak sepakat mengatakan bahwa misalkan Hajjaj ini khalifah, misalkan seperti itu, dia kan atau berseberangan dengan pendapatnya, ketika dia diundang misalkan, maka dia akan dipenggal, akan disiksa. Kalau Hajjaj langsung dipenggal, tidak. Cuman kezalimannya ini belum seberapa dengan ketika kondisi masyarakatnya memeranginya, berperang. Ketika berperang korbannya akan jauh lebih banyak. Nah, kerusakan yang ditimbulkan akan lebih banyak juga. Nah, jadi itulah, ya. Bahkan bersabar atas kezaliman mereka akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dan akan melipat gandakan pahala. Nih, perhatikan kesabaran terhadap pemimpin yang seperti ini, ya, memang tidak mudah-mudah, ya. Tidak mudah-mudah, tetapi beginilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, dalam keyakinannya, bersabar atas kezaliman mereka. Maka mudah-mudahan dengan bersabar ini kejelekan-kejelekan dan kejelekan kita akan hilang dan akan melipat gandakan pahala kita, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menguasakan mereka kepada kita melainkan disebabkan perbuatan-perbuatan rusak kita. Nah, ya, seperti yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita juga, ya, pemimpin ini juga cerminan dari kita juga. Pemimpin kita ini kita yang memilih, ya. Pemimpin ini kita yang memilih, ya. Atau bagian dari memang masyarakat setempat ini masih belum baik intinya lah, ya. Jadi ini karena Allah Azza wa Jalla, sunnatuh, Allah tidaklah menguasakan kepada mereka pemimpin kepada kita melainkan disebabkan perbuatan-perbuatan rusak kita. Nah, dari mulainya saja kita mungkin mau disuap lah, mau diberikan riswah,
Dari cara memilihnya saja sudah seperti itu. Sedangkan balasan itu akan sesuai dengan jenis sesuatu perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Perbuatan akan sesuai dengan balasan sesuai dengan al jaza yaitu balasan sesuai dengan perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beristighfar, dan taubat sehingga serta memperbaiki amalan. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, ini adalah dosa-dosa dari tangan-tangan kita, ya, perbuatan dari tangan kita sendiri, ya. Dan Allah sudah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian, kita semuanya. Awalam ma asobatkum, dan ini musibah apa saja, mungkin musibah banjir, ini bagian dari dosa-dosa kita juga. Di antaranya musibah tadi yang kita bahas tentang pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim, yang kejam, yang membunuh atau menzalimi masyarakatnya. Semuanya dari dosa-dosa kita. Makanya tadi pesannya beristighfar, kita harus membanyak istighfar, bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan memperbaiki amal soleh kita agar kedepannya pemimpin kita soleh, ya. Kemudian Allah berfirman, awalam ma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, kata Allah, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar. Menang sudah, peperangan Badar menang. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Masih tanya, dari mana musibah kekalahan peperangan Uhud? Sahabat juga seperti itu, manusia juga wajar seperti itu, mengatakan seperti itu. Tapi ketahuilah, kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, semua ini, kesalahan ini dari dirimu sendiri. Ya, banyak juga dari kita, semua musibah yang ada, banjir misalkan di sekitar, semoga Allah segera mengangkat musibah banjir ini. Semuanya juga intinya dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Berapa banyak kan hutan-hutan yang dipotong dengan cara bebas, pertambangan yang luar biasa macam-macam kesalahan manusia juga. Pokoknya Allah yang mengatakan kul huwa min indi anfusikum. Ya, kalau sebagian orang mengatakan dari mana lah, apa salah kita ini? Salah kita, dosa kita. Allah mengatakan dosa-dosa kalian. Allah berfirman juga, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim ini menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Sebagian dari pemimpin zalim ini dari usaha kita, perbuatan kita yang kita lakukan. Maka Syekh Allamah Albani Syekh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya berkata, di dalam hal ini terdapat penjelasan tentang jalan kebebasan dari kezoliman. Itu jalan kebebasan dari kezoliman. Kezoliman apa? Para penguasa yang mana mereka itu, ya, dari keturunan kita. Pemimpin itu keturunan kita. Darah-darah Nusantara juga, darah-darah Indonesia juga, dan berbicara dengan bahasa kita, ya, yaitu hendaknya jalan kebebasan dari kezaliman itu hendaknya kaum muslimin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb mereka, dan membenarkan akidah mereka. Pembetulan akidah juga di kaum muslimin. Ini musibah sudah datang seperti ini, misalkan qadarullah, misalkan musibah datang banjir seperti ini, masih aja akidah-akidah kaum muslimin, masyarakat awam ini bertambah lagi kesyirikan, misalkan ini disebabkan oleh kita tidak melakukan ziarah ke makam fulan, atau ini disebabkan karena kita ini tidak menghauli guru fulan. Macam-macam keyakinan kaum muslimin.
Makanya pembetulan dari taubat tadi dan akidah mereka, apalagi kesyirikan yang lain-lain, nanti muncul-muncul banyak-banyak kesyirikan-kesyirikan, dan mendidik diri mereka dan keluarga mereka di atas Islam yang benar dalam rangka mewujudkan firman Allah Azza wa Jalla. Maka ya solusi tadi bertobat, membetulkan akidah kita dan untuk diri dan keluarga kita dengan berjalan di atas Islam yang benar ya, dalam rangka mewujudkan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita jalan yang benar di atas Islam dan sunnah, dan Allah mengangkat segala musibah-musibah yang ada di sekeliling kita, dan Allah menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Banyak musibah, tapi alhamdulillah musibah yang ada ini semoga menjadikan pelebur dosa kita, pemberat pahala kita seperti ini, karena banyak hikmah-hikmah yang kita ambil dari musibah tersebut. Di antaranya mungkin adanya tolong menolong, saling mendoakan, saling membantu. Inilah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi